Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Tonya Maxine Harding lahir pada 12 November 1970 di Portland, Oregon. Dia dibesarkan di daerah Portland Timur dan dia masih sangat muda ketika dia pertama kali terjun ke seluncur es. Orang tuanya membawanya ke mall lokal dan ada arena seluncur es kecil. Tonya yang berusia 3 tahun melangkah ke arena seluncur es. Dia bisa meluncur dengan cukup baik. Dia langsung jatuh cinta dengan olahraga tersebut. Ibunya tidak menyia-nyiakan waktu. Dia melihat banyak bakat dalam diri Tonya sejak awal. Jadi dia membawanya ke kompetisi skating tahun itu ketika Tonya berumur 3 tahun. Tonya menang dalam kompetisi seluncur es ketika dia berusia 4 tahun. Tonya tidak hanya mencintai figure skating, dia menyukai kompetisi. Gadis ini sangat kuat, tangguh, dan atletis. Dia menyebut dirinya tomboy. Bermain ice skating adalah salah satu olahraga yang menghabiskan banyak uang. Keluarga Tonya nyaris tidak punya uang ekstra untuk dibelanjakan. Setiap sen ekstra yang dihasilkan oleh salah satu orang tuanya digunakan untuk karir seluncur esnya. Jadi itu menyebabkan banyak tekanan padanya. Dia tidak memiliki kelompok asuhan atau trailer yang ideal. Tonya bilang dia sering menemukan orang tuanya stres karena uang. Ibunya bekerja sebagai pelayan dan bekerja hampir sepanjang waktu untuk membuatnya tetap di dunia seluncur es. Dan pekerjaan ayahnya tidak stabil. Terkadang dia seorang supir truk, kemudian menjadi manajer apartemen. Ayahnya memiliki berbagai masalah kesehatan yang menjadi alasan mengapa dia kehilangan banyak pekerjaan. Ibu Tonya menjadi satu-satunya yang mendukung keluarga, dan sebagai pelayan itu tidak mudah. Dia harus berusaha keras sepanjang waktu. Ibu Tonya bukan orang yang bahagia. Jika kalian sudah menonton film I, Tonya and Allison Janney, representasi dirinya sangat bagus dan akurat. Ibunya sangat brutal, sangat dingin, sangat keras oleh kehidupan, dan dia sama sekali bukan ibu yang baik bagi Tonya. Tonya sangat baik di atas es pada usia 10 tahun. Dia dianggap sebagai anak ajaib. Dia melakukan semua lompatan rumit ini, membuat orang terkesima dengan bakatnya. Tapi di rumah, semuanya sulit. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia 15 tahun. Ini sangat berat bagi Tonya. Ketika orang tuanya bercerai, ibunya menjelaskan kepada Tonya dan ayahnya bahwa dia tidak ingin berhubungan dengan Tonya. Banyak orang termasuk Tonya mengklaim bahwa ibunya secara fisik melukainya dalam banyak kesempatan. Banyak ibu-ibu bercerita tentang melihatnya memukul Tonya di CBC dengan sisir di area ruang ganti saat mereka latihan ice skating. Ibunya adalah seorang pecandu alkohol berat. Dia akan membawa minuman keras ke dalam termos ke latihan seluncur es dan terus-menerus mabuk. Pada satu titik, Tonya mengklaim bahwa ibunya bahkan melemparkan pisau stik ke arahnya dan mendarat di lengan kanannya. Tapi semuanya berjalan baik untuk Tonya di dunia ice skating. Dia diperkenalkan pada Diane Rawlinson. Tonya sangat mengagumi Diane dalam banyak hal dan mungkin lebih sebagai sosok keibuan baginya. Diane bahkan membayar tagihan untuk seluncur es Tonya. Diane melihat potensinya. Dia melihat mungkin dia bisa menang dan Diane bisa melakukannya dengan sangat baik secara finansial. Jadi Tonya sangat terhubung dengan Diane. Pada pertengahan 80-an, Tonya pertama kali melakukan kompetisi skating yang lebih serius. Dia menempati posisi 6 di US Figure Skating Championship tahun 1986, urutan kelima pada tahun 1987 dan 1988, dan urutan ketiga pada tahun 1989. Saat dia dewasa, dia memutuskan bahwa karir skating sebagai karirnya dalam hidupnya. Jadi dia akhirnya mendapatkan GED-nya dan putus sekolah pada tahun 1988. Dia menghabiskan jam-jam MADD dengan bekerja sangat keras. Dia bertekad untuk menjadi salah satu ice skater wanita terbaik di Amerika. Satu hal yang pasti akan membawanya ke posisi itu adalah jika dia mampu menyelesaikan triple axel. Saat itu, triple axel belum pernah diselesaikan di kompetisi oleh seorang wanita asal Amerika Serikat. Tonya bertekad untuk menjadi orang yang melakukan ini. Triple axel sangat sulit dilakukan. Pada dasarnya, Anda harus melompat dari tanah dengan kekuatan yang cukup di kaki Anda, menghadap ke atas, kaki Anda harus maju, Anda melompat ke udara dan berputar 3 kali. Kemudian Anda turun dan mendarat dengan satu kaki. Anda harus sangat berbakat untuk melakukan sesuatu seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, Tonya bisa melakukan ini. Dia melakukan ini sepanjang waktu berlatih di rumah. Dan timnya merasa dia bisa melakukannya dalam kompetisi. Mungkin dia bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan lompatan ini dalam kompetisi. Pada tahun 1988,
Tonya baru berusia 17 tahun dan itu adalah uji coba olimpiade pertamanya. Dia hampir bisa mendarat tetapi kemudian tersandung dan itu menjatuhkan kepercayaan dirinya. Dia akhirnya tidak bisa masuk tim olimpiade. Itu menjadi kehancuran terbesar yang dia alami. Saat itulah dia menikah muda dengan seorang pria bernama Jeff Gillooly. Dia orang yang aneh. Tonya menjalin hubungan dengannya dengan sangat cepat karena dia baru saja gagal di dunia dan karena pria ini mengatakan betapa cantiknya dia dan dia punya mobil dan dia tampak agak stabil. Mereka seharusnya tidak menikah. Hal itu membuat hidup Tonya sangat kacau dan Tonya menghadapi stres, tapi dia mendorong Tonya untuk sukses. Pada tahun 1991 adalah kejuaraan Amerika dan semua orang sangat senang dan gugup karena Tonya dikabarkan akan melakukan triple axel. Jika dia berhasil, dia akan menjadi orang pertama di Amerika yang bisa melakukan ini. Jadi mereka mulai memutar musik, Tonya meluncur keluar dan saatnya tiba untuk melompat dan Anda bisa melihatnya bersiap untuk mendapatkan kekuatan itu. Tonya memiliki paha dan kaki yang sangat kuat. Tonya melompat dengan kaki pertama, berputar 3 kali dan mendarat dengan sempurna. Orang Amerika pertama yang mencoba dan menyelesaikan triple axel. Tonya terlihat sangat gembira. Ini adalah momen besar baginya. Ini adalah tujuan besar yang dia ingin selesaikan. Momen terbaik dalam seluruh hidup Tonya Harding. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Maret 1991, mereka mengikuti kejuaraan dunia dan dia menyelesaikan triple axel lagi. Tonya akhirnya mendapatkan tempat kedua di belakang Christy Yamaguchi dan di depan Nancy Kerrigan. Siapa Nancy Kerrigan? Ya, dia sangat kebalikan dari Tonya. Dia memiliki pendidikan yang cukup normal. Keluarganya memiliki lebih banyak uang. Dia sangat cantik dan memiliki tubuh skater klasik. Dia seumuran dengan Tonya dan salah satu pesaing terbesar Tonya. Banyak orang mengira dialah yang bisa mengalahkan Tonya Harding karena Tonya sedang dalam perjalanan cepat menuju sukses. Meskipun mereka adalah pesaing utama, Tonya mengklaim bahwa Nancy adalah teman dan dia tidak pernah memikirkan hal buruk tentangnya. Pada tahun 1992, Tonya sedang berlatih untuk olimpiade yang akan diadakan di Albertville, Prancis. Tetapi pada salah satu latihannya, dia salah mendarat dan merusak salah satu sepatunya. Dia diasingkan 4 hari setelah ini. Pelatihnya merasa Tonya seharusnya tidak mencoba lompatan ini karena jika dia melakukannya dan gagal, itu akan sangat mempengaruhi penilaiannya di olimpiade. Pelatihnya pikir mungkin lebih baik mengeluarkan Tonya, tetapi Tonya memutuskan untuk tetap melompat. Tapi Tonya tidak mendarat dengan benar dan akhirnya mendapatkan tempat keempat di olimpiade. Itu tidak menghentikannya untuk ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah yang terbaik dan dia memiliki kesempatan kedua. Tonya ingin menebus kesalahannya di olimpiade 1994 dan dia masuk ke mode pelatihan serius. Selama ini hubungan dia dan Jeff sangat berliku. Tanya berkata bahwa Jeff sangat kasar padanya dan sangat mengontrol semua yang dia lakukan. Dia akan mencegahnya pergi kemanapun tanpa izinnya. Jeff akan mengancam untuk menyakitinya atau menyakiti dirinya sendiri di depannya. Jeff bahkan menembak pistol di depannya untuk mengancamnya, untuk menakut-nakuti Tonya. Jadi Tonya akhirnya berpisah dari Jeff pada tahun 1993. Ketika the United States Figure Skating Association mengetahui bahwa Tonya ingin bercerai dari Jeff, mereka memutuskan untuk meyakinkan bahwa perceraian terlihat buruk bagi seorang wanita seluncur indah. Jadi, the United States Figure Skating Association terlibat dalam drama pribadi antara Tonya dan suaminya. Ini sangat aneh. Tonya memutuskan bahwa tidak ada yang lebih penting baginya daripada memenangkan olimpiade. Jika mereka pikir bahwa ini akan mempengaruhi peluangnya untuk menang, dia akan bersama Jeff. Tapi rumor pasti beredar di publik dan ice skater. Pada 6 Januari 1994, itu 1 hari sebelum the US Figure Skating Championship, kompetisi tunggal wanita pertama, Nancy Kerrigan baru saja menyelesaikan sesi latihan dan turun dari es. Dia berjalan di balik tenda seperti tirai untuk mengganti pakaiannya, jadi tidak ada orang lain yang melihatnya. Seorang pria asing mendatanginya dengan tongkat dan memukul kakinya tepat di atas lutut kanannya. Nancy segera berteriak dan banyak orang bergegas ke sisinya. Tonya sedang tidur ketika semua ini terjadi dan seseorang datang memberitahunya bahwa Nancy Kerrigan dipukul di kakinya. Nancy tidak bisa bertanding. Seorang dokter melihat kakinya dan berkata tidak mungkin dia bisa mendarat karena kaki kanannya adalah kaki pendaratan. Tonya akhirnya memenangkan gelar Amerika. Banyak orang mengira jika Nancy tidak dikeluarkan dari kompetisi, apakah Tonya menang? Pada tanggal 14 Januari, seorang pria bernama Shane Stan atau Phoenix FBI dan pamannya Derek Smith mengaku dipekerjakan oleh Jeff Gillooly dan seseorang yang mengaku sebagai pengawal Tonya, Shawn Eckhart.
Mereka ingin Shane dan pamannya Derek menyerang Nancy sehingga dia tidak akan bisa bersaing untuk meningkatkan peluang kemenangan Tonya. Shane, Derek, dan Shawn ditangkap, tetapi orang-orang mulai bertanya-tanya apakah Tonya ada hubungannya dengan ini? Tentu saja Tonya membantah sepenuhnya. Tetapi begitu tersiar kabar tentang keseluruhan plot ini, semua ini mulai mendapatkan perhatian lebih. Ada begitu banyak media yang meliput, orang-orang berkemah di luar rumah Tonya, bersembunyi di balik mobilnya. Itu sampai pada titik di mana Tonya tidak bisa pergi kemanapun untuk melakukan apapun tanpa kru kamera mengikutinya. Ini adalah skandal besar untuk Olimpiade dan negara ini belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tetapi terlepas dari skandal itu, diumumkan bahwa Tonya masih akan bersaing dalam kompetisi tersebut. Dia membuat permintaan maaf publik. Pada tanggal 18 Januari 1994, Tonya mengajukan diri untuk ditanyai oleh jaksa wilayah dan FBI. Dia diwawancarai selama lebih dari 10 jam dan transkrip FBI selengkapnya dirilis oleh pers pada tanggal 1 Februari. Dilaporkan dalam transkrip bahwa Tonya telah mengubah ceritanya selama wawancara. Pertama-tama dia menghabiskan waktu berjam-jam mencoba meyakinkan mereka bahwa dia sama sekali tidak terlibat. Tetapi pada titik tertentu, FBI mengatakan Tonya akhirnya mengakui bahwa Jeff merencanakannya dan bahwa dia terlibat. Tanggal 19 Januari, Jeff menyerahkan diri kepada FBI. Dia meminta maaf kepada Nancy dan staf. Tonya masih mengklaim bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia baru tahu setelah Jeff terlibat. Polisi percaya Tonya tidak terlibat di dalamnya, bahwa dia bukanlah orang yang mengatur ini, dan mereka benar-benar fokus pada Jeff. Jeff lah yang dianggap bertanggung jawab. Pengacara Jeff menegosiasikan tawar-menawar pembelaan dengan imbalan kesaksian tentang semua pihak yang terlibat dalam serangan. Pada bulan Juli, Jeff dan Sean sama-sama mengaku bersalah melakukan pemerasan. Shane dan Derek mengaku bersalah atas persengkongkolan untuk melakukan penyerangan tingkat 2. Mereka dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Akhirnya, Tonya memang mengakui bahwa dia memang tahu tentang segala hal sesudahnya dan dia tidak melaporkan secepatnya yang seharusnya. Pada tanggal 5 Februari 1994, US Figure Skating Association menyatakan bahwa mereka punya alasan untuk mempercayai itu dan bahwa mereka mempunyai alasan untuk percaya bahwa Tonya telah melanggar kode etik olahraga. Jadi Tonya secara resmi dituduh membuat pernyataan palsu tentang pengetahuannya. Dan panel juga merekomendasikan agar dia menjalani sidang disipliner. Pada saat Olimpiade 1994 tiba, Nancy Kerrigan telah pulih sepenuhnya dan siap bertanding melawan Tonya. Dan selama beberapa pertunjukan pertamanya, Tonya tidak berjalan dengan baik. Olimpiade memiliki rating tontonan yang sangat tinggi. Orang-orang begitu suka perselisihan di antara mereka. Tonya tidak berkinerja baik. Salah satu tali sepatunya putus dan ada foto terkenal saat dia mengangkat kakinya untuk menunjukkan kepada para juri mengapa dia tidak bisa bermain skate. Dia terlihat sangat kesal. Dia benar-benar hancur. Mereka membiarkannya melakukan reskate. Jadi Tonya bisa mengulangi ini dengan sepatu roda. Tapi itu tidak membantu. Dia masih tidak berkinerja baik dan dia tidak dapat memberikan performa yang bagus. Wasit membuat keputusan, tapi cukup menarik. Bukan Tonya atau Nancy yang akhirnya menjadi skater, tapi dari Ukraina. Nancy mendapat medali perak, Tonya mendapatkan posisi ke-8. Penyelidik melakukan penyelidikan sendiri di rumah Tonya dan mereka memeriksa banyak bukti berbeda termasuk kesaksian Shane dan Derek dan catatan telepon Tonya dan Jeff. Mereka juga menemukan catatan tulisan tangan di tempat sampah restoran Portland pada tanggal 30 Januari yang tampaknya menimbulkan banyak kecurigaan. Mereka dapat melacak kartu kredit mereka dan melihat bahwa mereka menyewa mobil dan tinggal di hotel terdekat tempat serangan itu terjadi. Jadi setelah penyelidikan itu berakhir, pada 16 Maret 1994, Tonya akhirnya mengaku bersalah atas persekongkolan untuk menghalangi penuntutan sebagai tindak pidana kelas C. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara karena hal ini. Tetapi sebaliknya, Tonya hanya mendapatkan 3 tahun masa percobaan dan denda $100.000 dan 500 jam pelayanan masyarakat. Yang gila, mereka masih belum bisa 100% membuktikan keterlibatan Tonya. Ada banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa Tonya dijebak dan asosiasi seluncur es hanya ingin menjatuhkannya. Akibatnya, Tonya akhirnya kehilangan gelar kejuaraan Amerika 94-nya dan lebih gilanya, Tonya dilarang bermain skating selama sisa hidupnya. Sungguh menarik betapa sulitnya mereka merendahkan seorang wanita tanpa mampu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki keterlibatan
pergulatan. Pada tanggal 5 Februari 1998, Tonya dan Nancy setuju untuk diwawancarai bersama untuk pertama kalinya sejak kejadian 4 tahun sebelumnya. Nancy berkata, "Saya ingin meminta maaf karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Saya mengatakan itu dari lubuk hati saya. Saya benar-benar melakukan hal-hal yang menjadi sangat gila untuk Tonya." Tanggal 15 Februari 1994, klip rekaman video Tonya dibocorkan. New York Post melaporkan bahwa Jeff telah memberi mereka rekaman video tersebut untuk sejumlah uang yang dirahasiakan. Jeff orang yang mengerikan. Dia cukup banyak menggagalkan seluruh hidup Tonya. Lalu pada 26 Juli 1990, majalah Penthouse menerbitkan beberapa gambar dari rekaman itu, dan artikel ini juga menyertakan foto Tonya dan Jeff. Tonya mencoba mencari tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sekarang dia tidak bisa melakukan seluncur es. Kemana hidupnya akan pergi? Pada tahun 1994, Tonya berperan untuk film aksi kecil berjudul Breakaway. Film tersebut dirilis pada tahun 1996, tetapi tidak berhasil dengan baik. Tonya muncul di berbagai acara TV sebagai komentator. Dia akhirnya menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama Michael Smith pada tahun 1995, tetapi hanya setahun. Mereka bercerai pada tahun 1996. Akhirnya Tonya tampil di acara yang disebut Tinju Celebrity pada tahun 2002. Dia bertinju melawan Paula Jones di Fox Network Celebrity Boxing Show, dan dia akhirnya memenangkan pertarungan. Ini adalah momen besar di TV, jadi Tonya terjun ke dunia tinju. Pada 22 Februari 2003, dia memulai debutnya sebagai petinju wanita profesional. Tonya melakukannya karena dia membutuhkan uang, dan ini adalah cara termudah untuk mendapatkannya. Sekarang karir tinjunya terputus karena dia menderita asma. Tonya seorang perokok berat. Jadi karir tinju singkatnya berakhir dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Pada 23 Juni 2010, Tonya menikah dengan seorang pria bernama Joseph Price yang dia temui di restoran lokal ketika dia berusia 39 tahun. Tahun 2011, dia memiliki putra yang bernama Gordon. Itu putra satu-satunya. Bulan April 2018, Tonya berkompetisi pada season 26 dari Dancing with the Stars. Dia menempati urutan ketiga secara keseluruhan. Tonya telah melakukan banyak pekerjaan berbeda dan hal-hal dalam hidupnya. Dia juga bekerja sebagai tukang las, seorang pelukis di sebuah perusahaan fabrikasi logam, dan dia bahkan menghabiskan beberapa waktu sebagai penjual perangkat keras untuk Sears. Kerjaan terakhirnya pada 2017 adalah sebagai pelukis dan pembuat dek. Saat ini Tonya tinggal di Vancouver, Washington, dan penampilan terbarunya adalah di The Ellen DeGeneres Show. Tonya menyatakan bahwa dia masih aktif dengan ice skating dan berlatih 3 kali seminggu. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.